Dinodai sepupu. Bab 16. Sedih. Hana terdiam mendengar jawaban Barah. Dia tidak ingin menunjukkan apa yang dia rasakan akhir-akhir ini terhadap suaminya itu. Di samping itu, dia juga masih terus memikirkan Yuni yang hampir setiap hari menghubunginya. Ya udah, aku mau tidur. Hana pun memunggungi Barah. Sayang, kamu gak ingin lihat chat mereka? Barah kecewa dengan reaksi Hana. Untuk apa? Gak perlu. Hana berusaha bersikap tidak peduli dengan ucapan Barah. Ya udah, kalau kamu gak mau lihat. Barah ingin menunjukkan pesan yang dikirim oleh wanita-wanita yang pernah menjalin hubungan dengannya kepada Hana. Namun, Hana bersikap tidak ingin tahu hingga membuat Barah kecewa. Padahal, dia sangat berharap agar istrinya itu cemburu. Barah sering bingung melihat sikap Hana yang tidak ingin tahu tentang apapun yang dia lakukan. Dia kadang berpikir apakah Hana tidak memiliki perasaan lebih untuknya. Namun, dia tidak yakin karena istrinya itu tidak menolak kemesraan yang dia berikan akhir-akhir ini. Satu hal yang membuat Barah sangat bahagia saat ini, Hana telah mengakui calon buah hati mereka. Barah makin yakin kalau suatu saat nanti Hana akan membalas cintanya. Dia akan tetap sabar menunggu waktu itu tiba. Abang boleh peluk kamu sayang? Tanya Barah sambil memegang pundak Hana. Kenapa harus minta izin? Bukannya tadi abang udah peluk? Hana mengingat apa yang Barah lakukan tadi, di mana laki-laki itu langsung memeluknya, lalu mengusap-usap perutnya. Maaf, tadi abang terlalu bahagia karena kamu udah mengakui anak kita. Jadi, abang langsung peluk tanpa minta izin. Barah tersenyum mengingat pelukannya tadi. Tanpa menunggu lama, Barah pun mengulang kembali memeluk Hana. Dia sangat bahagia karena wanita yang sedang mengandung anaknya itu makin terbuka menerima keromantisan darinya. Dia pun mencium kepala pujaan hatinya tersebut. Barah tidak tahu kalau Hana menyunggingkan senyumnya saat ini. Wanita itu merasakan sesuatu yang berbeda ketika Barah memeluknya. Namun, dia tetap diam agar suaminya itu tidak mengetahui reaksinya. Sayang, hadap sini dong. Barah kembali membuka suara. Abang banyak permintaan ya? Hana terpaksa memberikan balasan seperti itu karena dia tidak ingin jika Barah melihat pipinya yang sedang memerah. Ya udah kalau nggak mau, sekarang kita istirahat aja. Selamat tidur sayang. Barah kembali mencium kepala Hana. Hana tidak memberikan respon, tetapi dia merasa bersalah karena tidak memenuhi keinginan Barah. Di samping itu, Hana juga kesal karena Barah masih berhubungan dengan wanita-wanita masa lalunya. Namun, dia berusaha menyembunyikan perasaan itu. Usia kehamilan Hana kini memasuki 3 bulan. Dia tersenyum melihat perutnya yang makin membesar. Dia masih sering merasa seperti mimpi karena mengandung anak dari kakak sepupunya sendiri di usia yang masih sangat muda. Walaupun Hana awalnya tidak menerima kehamilannya, tetapi sekarang dia menyadari kalau dirinya telah jatuh hati kepada bayi dalam kandungannya. Dia bahkan sering berbagi cerita dengan anak dalam perutnya tersebut. Maafin mama karena sempat tidak mengharapkan kehadiranmu. Hana mengelus-elus perutnya sambil bercermin di depan meja rias kamarnya. Baik-baik di dalamnya sayang. Jangan buat mama dan papa cemas. Hana takut
ketika rasa kram di perutnya muncul, karena hal itu membuat dirinya dan Bara panik. Hana bahagia karena beberapa hari ini dia tidak merasakan sakit di perutnya. Dia ingin menunjukkan kalau dirinya kuat dalam mengandung buah hatinya. Di samping itu, dia juga senang melihat Bara karena tidak cemas memikirkan kondisinya. Hana kembali tersenyum melihat dirinya di cermin. Walaupun sedang hamil, dia tetap menjaga penampilannya seperti biasanya. Kecantikan yang terpancar dari dirinya tidak berkurang sedikit pun, hingga membuat Bara selalu memujinya. Kalau kita seumuran, mungkin abang gak akan melirik cewek lain dulu. Bara beberapa kali melontarkan kata-kata itu kepada Hana. Dasar gombal, ngapain ngelirik cewek lain kalau adik sepupu sendiri sangat menggoda. Pantas aja mantan abang gagal move on. Ternyata seperti ini kelakuan abang. Maksud kamu apa sayang? Siapa yang gagal move on? Apa karena mereka masih chat abang? Bara tidak mengerti maksud Hana. Anggap aja gitu. Hana tidak ingin memberitahukan tentang Yuni kepada Bara. Di sini, Hana sedang mengingat obrolannya bersama Bara. Sementara di tempat lain, Anita terkejut melihat foto yang masuk ke ponselnya dari nomor tidak dikenal. Orang tua itu tidak tahu kalau Yuni adalah pelakunya. Mantan kekasih Bara tersebut menggunakan nomor kontak baru. Seorang istri, kok kelakuannya seperti ini sih? Ketemu dengan laki-laki lain dalam keadaan hamil. Caption dari foto yang Yuni kirimkan ke ponsel Anita. Gimana perut kamu sayang? Masih pernah kram? Tanya Anita kepada Hana. Saat ini, mertua dan menantu itu sedang bersantai di ruang TV. Alhamdulillah enggak, Mi. Anita sangat bahagia melihat perubahan Hana akhir-akhir ini terhadap Bara. Dia sangat tahu kalau sebelumnya menantunya itu terpaksa menikah dengan Bara, apalagi sampai mengandung anaknya. Anita yakin kalau pintu hati Hana kini mulai terbuka sebagai istri Bara. Kamu tahu kalau Hana ketemu dengan laki-laki yang ada di foto? Tanya Anita kepada Bara setelah melihat foto Hana yang masuk ke ponselnya kemarin. Foto yang mana, Mi? Bara tidak mengerti maksud ibunya. Coba kamu cek, Mami baru kirim tuh. Bara pun memeriksa pesan masuk dari Anita. Dia sangat heran. Mami dapat dari mana foto itu? Giliran lelaki itu yang bertanya kepada ibunya. Mami juga gak tahu siapa yang kirim. Apa kamu tahu tentang foto itu? Tahu banget, Mi. Aku ada di sana. Maksudnya, kamu tahu kalau Hana ketemu laki-laki itu? Anita terkejut mendengar balasan Bara. Iya, Mi. Dia teman satu kampus Hana. Bara tidak ingin mengatakan kebenaran tentang Ray yang memiliki perasaan lebih untuk Hana. Mami juga gak percaya kalau Hana berbuat macam-macam di luar sana. Anita merasa lega karena keyakinannya terhadap Hana tetap seperti dulu. Anita sangat mengenal Hana sejak kecil. Keponakan sekaligus menantunya itu adalah wanita baik-baik. Oleh karena kekaguman Anita terhadap Hana, hingga dia selalu berusaha menjodohkannya dengan Bara. Sampai akhirnya, kejadian malam itu pun mengabulkan harapannya. Akan tetapi, Anita tidak pernah merasa senang dengan kejadian malam itu. Dia justru sangat ingin tahu siapa yang merencanakan perbuatan tidak pantas itu. Dia ingin hubungan Bara dan Hana dimulai dengan kebaikan, bukan karena insiden. Maaf, Mi. Hana ke kamar dulu. Anita dikagetkan suara Hana. Lamunannya buyar seketika. Iya, sayang.
Hana pun segera beranjak menuju kamar dengan perasaan kesal karena baru saja menerima pesan dari Yuni. Hana tidak mengerti kenapa wanita masa lalu suaminya itu masih saja mengusik dirinya. Padahal selama ini dia selalu berusaha untuk bersikap tidak peduli. Ternyata kamu itu gak hanya murahan di depan Bara ya, tapi juga di depan cowok lain. Hana tidak mengerti kenapa Yuni mengirim pesan seperti itu kepadanya. Dia pun ingin meminta penjelasan atas tuduhan tersebut. Dia segera melakukan panggilan terhadap wanita itu supaya semuanya lebih jelas. Masih punya nyali nelpon aku? Gak malu? Yuni langsung melontarkan pertanyaan itu kepada Hana setelah mengangkat telepon. Maksud kakak apa? Kenapa kakak gak capek ngusik hidup saya? Hana tidak kuasa lagi menahan amarahnya. Gak usah sok polos. Karena jebakanmu, Bara ninggalin aku dan memilih nikah denganmu. Seandainya kamu punya harga diri, Bara pasti tidak harus bertanggung jawab atas kehamilanmu. Yuni sangat puas mengungkapkan apa yang dia pikirkan selama ini. Kakak jangan asal nuduh. Saya gak pernah menjebak Bang Bara. Saya juga gak pernah minta dia untuk nikahin saya. Kamu pikir aku percaya? Gak usah sok merasa dicintai. Kamu harus tahu dari mana aku dapat info pertemuan kamu dengan cowok lain. Siapa lagi kalau bukan dari Bara. Dia cerita semuanya tentang kamu. Dia juga mengaku terpaksa nikahin kamu karena wanita yang dicintai hanya aku. Hana sangat terkejut mendengar penuturan Yuni tentang Bara yang terpaksa menikahi dirinya. Tiba-tiba Hana kembali merasakan kram di perutnya. Dia pun mematikan telepon lalu meminta tolong kepada ibu mertuanya. Mami, tolong Hana. Apakah kandungan Hana akan tetap baik-baik saja?